Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kadang Sinau 27. Pada kesempatan ini kita akan bahas materi tentang simple present tense. Ya, apa itu simple present tense, kemudian fungsinya apa, bagaimana penggunaannya, akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk selalu like, kemudian berikan komen-komen yang membangun bagi channel kami, juga jangan lupa subscribe. Ya, agar kalian nanti bisa selalu mengikuti perkembangan di video-video terbaru kami. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Nah, di sini kita membahas tentang definisi dari simple present tense. Apa itu simple present tense? Nah, simple present tense adalah tenses yang digunakan untuk menunjukkan adanya kebiasaan di masa yang sekarang, juga untuk mengungkapkan suatu kebenaran umum. Nah, jadi kata kunci dari simple present tense adalah kebiasaan di masa yang sekarang. Present itu adalah sekarang, ya, kebiasaan di masa sekarang. Kemudian nanti di simple present tense kita nanti mungkin menemukan kata yang menggunakan every. Misalnya apa? Every day, every week, every month, every Sunday, dan sebagainya. Ya, ini menunjukkan waktunya, ya. Biasanya ada kata every seperti ini. Kemudian juga ada yang namanya adverb of frequency. Apa misalnya? Usually, always, sometimes, often, seldom, never, dan sebagainya. Itulah contoh dari adverb of frequency. Ya. Sekarang kita ke fungsinya. Fungsi dari simple present tense. Simple present tense yang pertama, dia digunakan untuk mengungkapkan atau mengekspresikan suatu rutinitas ataupun kebiasaan di masa yang sekarang. Dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan habit. Kemudian fungsi yang kedua dia adalah untuk mengungkapkan suatu fakta, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan facts ataupun general truth. Fungsi yang ketiga dia adalah untuk mengungkapkan suatu jadwal, atau disebut dengan timetables ataupun schedule. Ya. Jadi ada tiga fungsi. Yang pertama untuk mengungkapkan suatu rutinitas atau kebiasaan, yang kedua untuk mengungkapkan fakta, dan yang ketiga untuk mengungkapkan jadwal. Sekarang kita ke yang fungsi yang pertama, untuk sebagai mengungkapkan rutinitas ataupun kebiasaan. Contoh kalimatnya adalah she goes to her office by bus. Dia berangkat ke kantor menggunakan bis. Ini termasuk rutinitas. Kenapa? Pergi atau berangkat ke kantor dengan bis, itu rutinitas seperti itu. Yang kedua, I always get up at 5 a.m. every morning. Saya selalu bangun pagi jam 5. Contoh lagi, every month they visit their sons in Bali. Setiap bulan mereka mengunjungi anak mereka di Bali. Yang keempat, we often write some reports every Friday. Kami sering menulis beberapa laporan setiap hari Jumat. Dan yang kelima contohnya adalah Mr. Andrian drinks a cup of coffee. Pak Andrian minum secangkir kopi. Goes, get up, visit, write, drinks. Ini adalah contoh-contoh kata kerja dari simple present tense. Berikutnya kita ke fungsi yang kedua, yaitu untuk mengungkapkan suatu fakta ataupun kebenaran abadi ataupun general truth. Kebenaran abadi itu bagaimana toh? Kebenaran abadi itu adalah suatu peristiwa yang mana dari sejak berdirinya atau sejak terbitnya bumi, ya, sejak munculnya bumi sampai nanti berakhirnya bumi akan seperti itu terus, tidak ada perubahan, seperti itu terus. Ya. Contoh yang pertama misalnya, the sun rises in the east. Matahari terbit di sebelah timur. Dari sejak pertama bumi ada sampai nanti terbenamnya atau sampai nanti berakhirnya bumi, matahari terbitnya di sebelah timur. Yang kedua, water boils at 100 degrees Celsius. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Yang ketiga, the moon goes round the earth. Bulan bergerak mengelilingi bumi. Yang keempat, the stars shine at night.
Bintang-bintang bersinar di malam hari itu adalah beberapa contoh penggunaan simple present untuk mengungkapkan fakta atau kebenaran abadi. Sekarang untuk simple present yang mengungkapkan jadwal. Contohnya adalah my train arrives tomorrow. Kereta api saya tibanya besok. Yang kedua, the plane flies to Hong Kong tonight. Pesawatnya akan terbang ke Hong Kong malam ini. The lessons begin at 9. Pelajarannya mulainya jam 9. Nah, itu beberapa contoh penggunaan dari simple present yang menunjukkan suatu jadwal. Nah, sekarang kita ke formnya atau bentuknya. Bentuk dari simple present itu bagaimana? Yang pertama adalah bentuk dalam bentuk positif. Nah, bagaimana cara kita membuat kalimat simple present dalam bentuk positif? Nah, ini ada beberapa cara, ya ada 2 macam cara. Yang pertama, kita cukup memberikan subjek diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Ada juga subjek diikuti dengan verb 1 atau S. Kata kerja pertama diikuti dengan S ataupun ES. Kita mulai dari yang kata kerja bentuk pertama. Kita menggunakan kata kerja bentuk pertama ketika subjeknya adalah I, you, we, they. Ketika subjeknya I, you, we, they, untuk simple present kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk pertama. Contohnya misalnya I call your brother on Monday. Saya menghubungi saudara laki-lakimu pada hari Senin. Subjeknya apa? Subjeknya adalah I. Oleh karena itu dia memakai kata kerja bentuk pertama call. Subjeknya I, verbnya kata kerjanya adalah bentuk pertama. Contoh berikutnya, you sing a song. Kamu menyanyikan sebuah lagu. Kembali, subjeknya you. Karena subjeknya you, maka kata kerja adalah bentuk pertama, sing. Satu lagi, we learn English every day. Kami belajar bahasa Inggris setiap hari. Subjeknya apa? Subjeknya adalah we. Oleh karena itu, kata kerjanya bentuk pertama apa? Learn. Nah, sekarang kita ke kata kerja yang ada S-nya. Bagaimana itu? Ya, kata kerja yang ada S-nya adalah itu ketika subjeknya adalah he, she, it. Ketika subjeknya adalah he, she, it, maka kata kerjanya adalah bentuk pertama diikuti dengan S ataupun ES. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan S atau ES-nya? Kapan kata kerja itu diikuti dengan S, kapan diikuti dengan ES? Nah, ada penjelasan di sini. Ya. Kata kerja itu ketika verbnya, kata kerja berakhiran dengan O, CH, SH, X, ataupun Z, maka untuk kata kerja pertama dia diikuti dengan ES. Ya. O, CH, SH, X, dan Z itu nanti diikuti dengan S. Tapi ketika kata kerjanya itu berakhiran dengan huruf J, ya, berakhiran dengan huruf Y, yang mana sebelum huruf Y itu adalah huruf konsonan, ya, maka dia nanti adalah diikuti dengan IES. Y-nya berubah menjadi IES, ya, ketika Y diawali dengan konsonan. Tapi ketika Y-nya itu diawali dengan huruf vokal, maka yang terjadi kata kerja diikuti dengan S. Kita lihat contohnya. It eats banana every morning. Dia memakan pisang setiap pagi. Ya. He goes to Jakarta every Sunday. Dia pergi ke Jakarta setiap hari Minggu. Goes, ya, berakhiran O, makanya dia diikuti dengan ES. Go menjadi goes, ya, goes bacanya. My friend cries every night. Teman saya menangis setiap malam. Cries ini dari kata cry, C-R-Y. Ya, C-R-Y berarti konsonan diikuti dengan D, makanya dia diikuti dengan IS. Y-nya berubah menjadi IES, cries. Ya. Jadi kembali, ketika kata kerja itu adalah bentuknya kata kerja pertama S ataupun ES, itu ketika subjeknya adalah he, she, it. Sekarang kita ke bentuk yang negatif, ya. Kita ke bentuk negatif. Yang pertama adalah subjek diikuti dengan don't dan diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Negatif itulah kalimat yang ada kata tidak. Ya. Kita pakai don't ketika subjeknya adalah I, you, we, they. Sekali lagi, kita pakai don't ketika subjeknya I, you, we, they. Contohnya,
I don't call your brother on Monday. Don't, nama subjeknya adalah I. Yang kedua, you don't sing a song. Kamu tidak menyanyikan sebuah lagu. Berikutnya, we don't learn English every day. Kami tidak belajar bahasa Inggris setiap hari. Nah, sekarang kita lihat di sini. Bentuk yang kedua adalah subjek diikuti dengan doesn't dan kata kerja bentuk pertama. Kapan kita pakai doesn't? Doesn't atau does not itu dipakai ketika subjeknya adalah he, she, it. Ketika subjeknya he, she, it, negatifnya adalah dengan kata doesn't diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Kita lihat contohnya. It doesn't eat banana every morning. Ya, doesn't eat. He doesn't go to Jakarta every Sunday. Dia tidak pergi ke Jakarta setiap hari Minggu. My friend doesn't cry every night. Teman saya tidak menangis setiap hari. Ya. Jadi doesn't itu digunakan ketika subjeknya adalah he, she, it. He, she, it diikuti dengan does not dan kata kerja bentuk pertama. Sekarang kita ke bentuk yang ketiga, bentuk interrogative atau kalimat tanya. Bagaimana itu? Nah, untuk kalimat tanya, bentuk pertama adalah dengan do, kemudian diikuti subjek, diikuti kata kerja bentuk pertama dan objek. Jangan lupa tanda tanya. Ingat tanda tanya, jangan lupa. Kapan menggunakan ininya? Kita pakai do ketika subjeknya adalah I, you, we, they. Subjeknya I, you, we, they, kalimat tanya interrogatif diawali dengan do. Lagi, subjeknya I, you, we, they. Untuk interrogatifnya dipakai adalah do yang dipakai. Nah, contohnya, do I call your brother on Monday? Apakah saya menghubungi saudara laki-laki pada hari Senin? Nah, do you sing a song? Apakah kamu menyanyikan sebuah lagu? Do we learn English every day? Apakah kami belajar bahasa Inggris setiap hari? Nah, ya, do dipakai ketika subjeknya I, you, we, they. Nah, sekarang kita pakai yang berikutnya dengan does. Does subjek, verb one diikuti dengan objek dan tanda tanya. Kapan kita pakai does? Kita pakai does ketika subjeknya adalah he, she, it. He, she, it subjeknya, makanya kalimat tanya dengan does. Contohnya, does it eat banana every morning? Yang kedua, does he go to Jakarta every Sunday? Ada does ya, does he. Yang terakhir, does my friend cry every night? Nah, ya. Jadi untuk kalimat tanya interrogatif ketika subjeknya I, you, we, they, interrogatifnya menggunakan do. Ketika subjeknya he, she, it, interrogatifnya menggunakan does. Demikian ya pembahasan kita tentang simple present tense. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Ingat, selalu rajin berdoa, rajin belajar, dan berusaha selalu. Pasti tujuan kalian akan tercapai. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.